unit mengalami kebocoran di solenoid solenoid valve. Kita cek. Iya, jadi ini di packing yang bocor. Coba kunci L itu sih, ini ditutup, ini ditutup, jadi kita nggak perlu buang freon. Coba kunci L, tanda kunci L kecil itu ada, L yang kembang itu. Ini kita copot, apakah packingnya bocor atau olnya yang bocor atau perlu diganti nih unit. Kita bongkar dulu. Jika mengalami kebocoran di lem ini, coba dibuka. Dia harus cepat. Kenapa dia pressure tinggi? Kecuali di pipa seksen, baru unit lama ngalamin kekurangan freon. Kalau di sini di liquid line ini dikarenakan dia high pressure di atas 200 psi, maka cepat kebocoran. Ada dua kalau nggak salah, nggak terpaksa beli lagi lah. Ada 2 biji seat kecil, daripada itu satu set lah kemana perginya. Jadi kalau di pipa dicas ini cepat karena kan tekanan tinggi. Kalau di pipa seksen di bagian kebalik dari evaporator itu lama kalau bocornya kecil. Kalau untuk di sini di unit di jalur liquid line atau di cas, maka kebocoran cepat terjadi. Bukan cepat berkurangnya, bukan cepat terjadi, cepat berkurangnya. Kalau untuk di cas pasti cepat. Kalau di jalurnya seksen coba dikasih itu kendor. Beliin itu aja ntar, beliin lem aja ntar. Jadi kita tutup di valve sini sama di receiver kita tutup, jadi biar freon tidak terbuang. Setelah dibuka, sepertinya kurang kencang saja itunya, bautnya. Jadi kita kasih lem saja di bagian sini. Yang lemnya usahakan lem yang tahan panas, dan juga sepintas informasi, solenoid valve ini adalah sebuah keran, hampir sama dengan ini keran atau valve. Kalau solenoid ini, kalau yang untuk solenoid ini dia digerakkan oleh magnet. Jadi di sini cara kerjanya ini, kalau dia pasang dia diketekan sini. Waktu strum masuk ini akan naik, maka lubang ini akan terbuka. Jadi ininya ditutup model teflon, dia ini bahannya teflon, itu dia tutup. Waktu terpasang dia masuk begini rapat. Waktu dia rapatnya gerakan ada per ini pegas, jadi dia ketutup.
waktu spool solenoid ini ke bagian arus, maka dia akan menarik ke atas, maka gas akan terbuka secara otomatis. Makanya disebut solenoid valve. Kalau ini valve atau kran lah. Kalau ini secara otomatis dengan arus listrik, kalau ini manual. Oke, jadi kerusakan di sini kebocorannya akibat kurang kencang saja. Ya, ngikutin dari pabrik. Kadang-kadang kita tidak kontrol. Umum ya, kita tidak. Kadang-kala kita tidak kontrol dengan hasil dari pabrikan. Kita udah pasang aja tanpa kita kencangin lagi. Kami di sini hanya berbagi pengalaman aja, bukan untuk menggurui. Semoga saja bermanfaat untuk pemula, dan untuk para senior mohon koreksinya. Kalau ada penyampaian yang salah, maklum, saya masih belajar. Sekurang-kurangnya saya akan berusaha berbagi pengalaman, bukan untuk menggurui, dan saya siap terima koreksi dari rekan-rekan senior. Oke, lagi nungguin lemnya dulu. Lem apa yang dapat, yang penting lemnya tahan panas biar tidak ada kebocoran lagi. Kita pakai lem tribon aja, karena kan dia nantinya berbentuk sel, nantinya jadi sel ya. Jadi kalau di sini kita baca ya, dia mudah terbakar, tapi dia cukup kuat sampai ke 150 derajat panasnya. Itu min 40, dia cukup kuat di suhu dingin dan suhu panas, tapi tidak dianjurkan untuk dibakar. Oke, nantinya kita lem, coba sih di lem pinggir, lem tipis saja. Ini untuk solenoid, ini jangan kebalik ya, per harus di dalam. Harus di dalam, kita balik, jangan sampai salah. Ini lemnya tipis saja, jangan sampai ke dalam. Ditarikannya keluar ya. Karetnya itu, o-ringnya itu dikasih sedikit. Oke, jadi pemasangannya begini. Jadi kita tinggal pasang. Ya, set. Tuh kunci L-nya di bawah tadi. Pemasangan silang ya, supaya rata. Pemasangan kita harus silang. Jadi kita tunggu sekitar 15 menit biar benar-benar kering, baru kita buka lagi jalur filenya. Kita lakukan pengecekan dengan teliti. Jadi di sini kebocoran unit dikarenakan solenoid valve. Oke, di sini kami hanya berbagi pengalaman. Semoga saja ada manfaatnya buat rekan-rekan pemula. Kami hanya berbagi pengalaman, bukan untuk menggurui. Karena berbagi itu indah. Harus yang kencang dan rata. Jadi kalau kencang aja nggak rata, nantinya
dia nggak, kalau buat miringnya nggak pas, nggak pas itunya masuknya. Harus rata biar tidak ada rongga, biar freon tidak mengalami kebocoran lagi. Oke, terima kasih. Jadi masangnya pun mudah, tapi harus bunyi ya. Jadi kalau begini, ditaruh begini aja, dia nggak bakalan goyang. Jadi kalau harus bunyi klek. Nah, tuh dia berbunyi tuh, pasang solenoid. Jadi dia pas. Oke, kita bisa boleh dibuang freonnya sedikit dulu, biar tidak ada udara di dalam. Karena terutama apalagi unit ini R404, tidak boleh ada udara sedikit pun. Dikendorin itu sih, netralnya dikendorin, bukan yang atas, nutnya itu kendorin dia. Di atas. Nah, ini udah kendor. Oh. Terus valve di sini kita di klik line ini kita buka. Coba kendor di situ. Udah. Kendorin lagi. Ya, udah tutup, kencangin. Tadi lupa, rupanya solenoid masih nutup. Dikira di sini dibuka, kan nutup lagi di sini. Jadi gas di situ tidak keluar. Jadi kita kasih arus solenoidnya, langsungin aja dulu supaya dibuka. Coba. Jadi dia ngedorong dulu, set, ya keluar. Nah, keluar. Nah, udah tutup. Udah dikencang. Ya kalau udah keluar dikencangin lagi. Kita kembalikan instalasi yang ini. Jadi solenoid ini kita harus kasih arus langsung. Tadi kelupaan, buka aja. Rupanya solenoid enggak, masih tertutup karena kan arus tidak ada ke selain spool solenoid. Jadi kita kasih arus langsung aja. Oke, itu aja cara kami melakukan solenoid valve yang bocor di o-ring. Jadi karena akan kendor atau kurang kencang. Jadi mungkin sebagai pembelajaran juga buat kita, solenoid sekalipun baru coba kita kencangin. Sepertinya dulunya tidak dikencangin dulu untuk waktu instalasinya. Jadi lama-lama dia panas, dia namanya karet o-ring di dalam, jadi elastisnya kurang. Jadi ya kalau nggak begitu ya kita nggak dipanggil juga ya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.